Seberapa efektif sih sebenarnya e-learning itu? Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk dijawab ya, karena zaman sekarang kayaknya nggak mungkin kita sama sekali nggak belajar dari e-learning ya. Terlalu banyak materi yang bagus ada di sana, masa ya kita nggak manfaatkan? Dan pertanyaannya kan itu ya, e-learning sebenarnya positioningnya dalam pembelajaran seperti apa? Nah, kalau kita mau pakai atau pinjem frameworknya taksonomi Bloom, maka ya kita tahu ya di bagian paling bawah atau dasar itu belajar sesuatu selalu sesuatu tentang pengetahuan. Nah, untuk level pengetahuan saya pikir e-learning bagus banget. Ya, kita bisa belajar langsung, bisa diulang-ulang. Kalau kita lupa tinggal dimundurin lagi, sesuatu yang malah nggak bisa kita lakukan kalau kita misalnya ketemu sama trainernya langsung ya atau gurunya langsung. Nggak enak kan, Pak, Bu, masa tolong diulangi lagi penjelasan yang tadi saya kelewat. Ya, di e-learning paling bisa ya. E-learning mungkin lebih mirip buku, bisa kita ulang-ulang, cuman dalam format yang lebih interaktif aja. Nah, tapi untuk urusan pemahaman level yang kedua ya di taksonomi Bloom, tentu saja kita butuh merenung, merefleksikan, mendiskusikan. Nah, disitulah e-learning belum tentu tersedia. Memang sih ada fitur-fitur interaktif di learning mungkin sekarang juga dengan AI barangkali bisa ya. Kalau itu dilakukan mungkin akan meningkatkan sedikit pemahaman. Nah, kalau di tataran yang ketiga ya tentang kemampuan tentu saja tergantung yang kita pelajari. Kalau yang kita pelajari ilmu-ilmu yang memang kita praktekkan langsung di laptop misalnya kayak menulis, coding, bikin desain, barangkali bisa meskipun tetap butuh feedback dari seorang mentor. Saya nggak tahu apakah AI sudah sejauh itu bisa menjadi mentor kita, tapi biasanya sih mentor yang kita butuhkan adalah mentor yang beneran ahli yang bisa kasih kita feedback supaya latihan kita terarah dan kita terampil. Nah, kalau belum sampai ke sana ya tentu saja habis pakai e-learning kita tetap butuh seorang trainer atau mentor yang terlatih. Nah, gitu ya. Nah, tapi itu juga saya pikir tergantung skill yang kita pelajari ya. Kalau kita belajar skill nyetir mobil misalnya, kayaknya sih nggak mungkin lewat e-learning ya. Paling cuma sampai pengetahuan tadi. Kita belajar cara masak gitu. Kita belajar cara melayani pelanggan secara langsung yang ketemu pelanggan itu manusia. Kecuali pelanggannya pakai chatbot ya mungkin lain cerita. Tapi kalau pelanggan manusia, kayaknya sih kita butuh pelatihan yang beyond e-learning. Cuman yang jelas e-learning sangat bermanfaat untuk tadi paling tidak di tataran pengetahuan segala informasi basic knowledge yang kita butuhkan di pekerjaan tertentu sebenarnya udah bisa pakai e-learning. Tapi tentu saja di tataran skills dan pemahaman interaksi kita dengan ahli memang masih sangat penting.